Halo semuanya, selamat datang di episode pertama 10 fakta random di dunia yang jarang kita ketahui. Di seri ini, kita bakal ngebahas fakta-fakta unik, aneh, dan kadang nggak masuk akal, tapi nyata. Siap-siap heran bareng, karena setiap episodenya bakal makin random. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka, dan tulis ide fakta random kalian di komentar. Oke, mari kita mulai episode kali ini. Fakta pertama datang dari laut Turritopsis dohrnii, si ubur-ubur abadi. Makhluk ini bisa reset hidupnya, balik ke fase muda kalau udah tua atau stres. Bayangin manusia bisa kayak gitu, tiap stres langsung jadi anak kecil lagi. Sayangnya, cheat code ini cuma buat dia. Kita, paling banter pakai filter kamera biar awet muda. Ubur-ubur ini bukti alam semesta penuh keanehan. Kadang, kemampuan beradaptasi itu lebih penting daripada jadi muda lagi. Keren banget kan? Pindah ke darat, kita ketemu dengan jerapah, hewan darat tertinggi di dunia yang selalu bikin kita kagum. Dengan lehernya yang panjang menjulang, jerapah bisa melihat jauh ke segala arah di padang savana Afrika. Tapi, tahukah kamu? Di balik tubuhnya yang besar dan tinggi, ternyata jerapah nggak punya pita suara seperti hewan lain. Mereka benar-benar unik, karena nggak bisa mengeluarkan suara keras, apalagi teriak. Bayangin aja, segede itu. Tapi nggak bisa ngomong atau memanggil temannya dengan suara. Kalau kita manusia, pasti rasanya aneh banget kalau nggak bisa ngobrol atau teriak minta tolong. Tapi buat jerapah, diam itu sudah jadi bagian dari hidup mereka. Walaupun nggak bisa bicara, jerapah tetap bisa berkomunikasi dengan cara yang nggak kalah keren. Mereka pakai bahasa tubuh, seperti saling menggesekkan leher, menundukkan kepala, atau bahkan hanya dengan tatapan mata. Selain itu, mereka juga bisa mengeluarkan suara infrasonik, frekuensi rendah yang nggak bisa didengar manusia, tapi bisa ditangkap oleh jerapah lain dari jarak jauh. Jadi, mereka tetap bisa ngobrol, cuma kita aja yang nggak ngerti bahasanya. Coba bayangin kalau dunia ini tanpa suara manusia, nggak ada tawa, nggak ada obrolan, nggak ada teriakan. Pasti terasa sepi dan hening banget, kayak padang savana di pagi hari sebelum hewan-hewan lain bangun. Tapi, di balik keheningan itu, ada banyak hal yang tetap terjadi, hanya saja nggak terdengar oleh telinga kita. Jerapah ngajarin kita satu hal penting, komunikasi nggak harus selalu lewat kata-kata. Kadang, sentuhan lembut, tatapan mata, atau sekadar kehadiran di samping orang lain sudah cukup untuk menyampaikan perasaan. Mereka membuktikan bahwa bahasa tubuh bisa jadi alat komunikasi yang sangat kuat, bahkan lebih jujur daripada kata-kata. Kadang, gestur sederhana seperti mengangguk, menoleh, atau berdiri dekat dengan teman sudah cukup untuk menunjukkan perhatian dan kasih sayang. Jerapah hidup dalam kelompok, saling menjaga, dan memperhatikan satu sama lain tanpa perlu banyak suara. Jadi mulai sekarang, yuk kita lebih menghargai suara di sekitar kita. Baik itu suara alam, suara orang-orang terdekat, atau bahkan suara berisik di jalanan. Karena tanpa suara, dunia pasti terasa hampa. Tapi, jangan lupa juga, kadang diam itu justru punya makna yang dalam. Jerapah membuktikan, kadang diam itu juga bermakna. Dalam keheningan, mereka tetap bisa saling memahami dan menjaga satu sama lain. Mungkin kita juga bisa belajar untuk lebih peka terhadap bahasa tanpa kata. Siapa tahu di antara diamnya, jerapah juga suka curhat atau ngeluh. Tapi cuma mereka yang ngerti. Jadi yuk belajar dari jerapah. Kadang, kehadiran dan perhatian lebih penting daripada ribut bicara. Pernah nggak sih kamu dengar, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin? Kedengarannya aneh, bahkan seperti melawan logika, tapi fenomena ini benar-benar nyata dan dikenal sebagai efek Mpemba. Bayangkan, kamu punya 2 gelas air, satu panas, satu dingin, lalu keduanya dimasukkan ke dalam freezer. Ternyata, kadang-kadang air panas justru membeku lebih dulu. Fenomena unik ini pertama kali ditemukan oleh Erasto Mpemba, seorang pelajar dari Tanzania pada tahun 1960-an. Saat itu, Mpemba sedang membuat es krim di sekolahnya, dan tanpa sengaja menemukan bahwa campuran susu panas yang ia masukkan ke freezer, membeku lebih cepat daripada campuran yang sudah didinginkan terlebih dahulu. Temuannya sempat dianggap aneh, bahkan ditertawakan, tapi akhirnya terbukti secara ilmiah. Sampai sekarang, para ilmuwan di seluruh dunia masih memperdebatkan apa sebenarnya penyebab utama efek Mpemba ini. Ada banyak teori yang diajukan, mulai dari penguapan yang lebih cepat pada air panas, hingga peran konveksi dan gas terlarut dalam air. Penguapan bisa membuat volume air panas berkurang lebih cepat,
sehingga sisa air lebih sedikit untuk membeku. Konveksi, atau pergerakan air di dalam wadah, juga bisa mempercepat pendinginan. Selain itu, air panas biasanya kehilangan lebih banyak gas terlarut, yang mungkin mempengaruhi proses pembekuan. Namun, belum ada satu penjelasan yang benar-benar disepakati. Sains memang seringkali penuh misteri dan kejutan, bahkan dalam hal-hal yang kelihatannya sederhana seperti air dan es. Dari sini kita belajar, jangan pernah meremehkan hal-hal kecil di sekitar kita. Kadang, sesuatu yang tampak biasa justru menyimpan rahasia besar yang menunggu untuk ditemukan. Efek Mpemba ini seperti plot twist di film, tak terduga, membingungkan, tapi nyata adanya. Jadi, kalau kamu penasaran, coba saja eksperimen ini di rumah. Siapa tahu, kamu bisa menemukan sesuatu yang baru, atau bahkan jadi ilmuwan berikutnya yang mengungkap misteri sains. Di Swiss, ada aturan unik dan menarik buat para pecinta hewan, khususnya yang suka pelihara kelinci. Di sana, kamu nggak boleh pelihara kelinci sendirian, harus minimal 2 ekor. Jadi, istilahnya, kelinci di Swiss nggak boleh jomblo. Aturan ini bukan cuma sekadar formalitas, tapi benar-benar diterapkan dan diawasi. Kalau kamu cuma punya 1 kelinci, bisa-bisa kamu ditegur atau bahkan kena denda. Alasannya ternyata sangat masuk akal. Kelinci itu makhluk sosial yang butuh teman buat main, ngobrol ala kelinci, dan saling merawat. Kalau kelinci dipelihara sendirian, mereka bisa stres, depresi, bahkan sakit. Dianggap kejam kalau membiarkan kelinci hidup sendiri tanpa teman, karena mereka bisa merasa kesepian banget. Aturan ini diatur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Hewan Swiss, dan benar-benar serius. Saking seriusnya, di Swiss bahkan ada layanan sewa kelinci. Jadi, kalau salah satu kelinci peliharaanmu meninggal, kamu bisa menyewa kelinci lain supaya yang tersisa nggak sendirian. Layanan ini membantu pemilik kelinci tetap mematuhi aturan dan menjaga kebahagiaan hewan peliharaan mereka. Menariknya, aturan ini nggak cuma berlaku buat kelinci aja loh. Hewan-hewan lain yang juga makhluk sosial seperti marmut dan burung parkit juga harus dipelihara minimal berpasangan. Jadi, di Swiss, banyak hewan peliharaan yang punya teman hidup. Bukan cuma manusia aja yang butuh pasangan. Pemerintah Swiss benar-benar peduli sama kesehatan mental dan kesejahteraan hewan. Mereka percaya, hewan juga punya perasaan dan hak untuk bahagia. Makanya, aturan-aturan ini dibuat supaya hewan peliharaan gak cuma sehat secara fisik, tapi juga mentalnya terjaga. Kalau dibandingkan dengan di sini, tentu beda banget. Di Indonesia masih banyak yang pelihara kelinci sendirian di kandang kecil, kadang bahkan lupa dikasih teman. Padahal, hewan juga bisa merasa kesepian dan butuh interaksi. Swiss ngajarin kita bahwa semua makhluk hidup, termasuk hewan, berhak untuk bahagia dan punya teman. Mereka nggak cuma mikirin kesehatan fisik, tapi juga kebahagiaan hewan peliharaan. Mungkin kita juga bisa mulai lebih peduli sama hewan di sekitar kita. Nggak cuma peliharaan sendiri, tapi juga hewan liar, atau hewan tetangga. Siapa tahu dengan sedikit perhatian, kita bisa bikin hidup mereka lebih bahagia. Jadi, lain kali lihat hewan sendirian, coba pikir, mungkin mereka juga butuh teman. Karena seperti kita, hewan juga ingin ditemani dan merasa dicintai. Google, raksasa teknologi, ternyata lahir dari typo. Nama aslinya harusnya Google, angka 1 diikuti 100 nol. Saat daftar domain, mereka salah ketik jadi Google, dan langsung dipakai. Kesalahan kecil, hasilnya luar biasa. Banyak penemuan besar lahir dari ketidaksengajaan. Jadi, jangan takut salah, kadang itu awal sesuatu yang besar. Minimal, jadi cerita lucu buat diceritain. Seperti kisah Google ini. Tidur itu bukan malas, justru otak kita super sibuk saat tidur. Di fase REM, otak rapihin memori, buang yang nggak penting, simpan yang penting. Otak juga cuci diri, bersihin racun biar kita segar pas bangun. Bahkan, otak sibuk bikin mimpi-mimpi aneh. Tidur itu maintenance buat otak dan tubuh. Kurang tidur bikin lemot dan gampang emosi. Jadi, jangan merasa bersalah kalau tidur cukup. Anggap aja otak lagi kerja lembur. Tidur itu investasi kesehatan. Gurita, makhluk laut paling mirip alien, punya 8 lengan, 3 jantung, dan darah biru. Darahnya biru karena mengandung hemosianin, efisien di laut dalam. Gurita juga super cerdas, bisa buka topless, pecahkan teka-teki, dan berubah warna. Mereka bisa kabur lewat celah kecil karena nggak punya tulang. Gurita bukti alam semesta imajinatif banget. Kita masih tahu sedikit soal lautan. Keajaiban itu nyata, kadang punya 8 lengan.
Ban mobil awalnya putih, warna alami karet. Supaya lebih kuat, produsen campur karbon hitam ke karet, jadilah ban hitam. Karbon hitam bikin ban tahan panas, gesekan, dan sinar UV. Umur ban jadi lebih panjang, perjalanan lebih aman. Warna hitam itu tanda kekuatan, bukan sekadar gaya. Kalau masih putih, kita harus sering ganti ban. Fungsi kadang lebih penting dari penampilan. Madu nggak bisa basi, bisa awet ribuan tahun. Arkeolog nemu madu Mesir kuno yang masih layak makan. Rahasianya madu rendah air, sangat asam, dan ada enzim penghasil hidrogen peroksida. Bakteri nggak bisa hidup di madu. Lebah menciptakan makanan sekaligus pengawet alami. Madu bukti kejeniusan alam. Punya madu lama di rumah? Cek aja, pasti masih enak. Alam memang luar biasa. Secara botani, pisang itu berry, strawberry malah bukan. Berry itu buah dari satu ovarium dengan banyak biji, kayak pisang, anggur, tomat. Strawberry, buah agregat, bagian merahnya bukan buah, biji di permukaan itu buah aslinya. Dunia tumbuhan memang suka bikin bingung, kita sering sebut buah berdasarkan rasa, bukan sains. Jadi makan pisang, kamu lagi makan berry. Makan strawberry, ya sebut aja strawberry. Dunia ini penuh keunikan yang belum kita tahu. Itulah 10 fakta random hari ini, dari ubur-ubur abadi sampai pisang yang ternyata berry. Semoga episode ini menghibur dan nambah pengetahuan aneh buat kalian. Dunia penuh kejutan dan masih banyak yang bisa kita pelajari. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentar fakta favorit atau ide fakta random lainnya. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di episode selanjutnya.